Bab 3029. Korupsi. Di tangga batu di kejauhan, Mileye sedang berbaring di tangga batu. Pada saat ini, kesadarannya perlahan-lahan kabur. Itu terlalu dingin. Dia belum pernah mengalami rasa dingin seperti itu. Di sisi lain, Janismu dan kebenaran agung sedang menatap Mileye. Pada saat ini, Master Dingin tiba-tiba menggelengkan kepalanya, kesadarannya menjadi kabur. Jika dia melanjutkan, jiwanya akan hilang. Janismu mengangguk sedikit, dia juga mengira Mileye telah mencapai batasnya. Saat ini, pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, "Tunggu." Kedua wanita itu melihat ke pena kebenaran agung. Pena kebenaran agung berbisik, "Tunggu sebentar lagi." Master Dingin hendak mengatakan sesuatu ketika Mileye tiba-tiba bergerak di kejauhan. Melihat pemandangan ini, kedua wanita itu sedikit terkejut. Saat ini, Mileye sebenarnya mulai mendaki lagi. Di sekelilingnya, jiwa pedang berwarna merah darah muncul entah dari mana. Garis darah persisten. Apa itu pantang menyerah? Dia lebih baik mati daripada menyerah. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke tangga batu yang masih belum terlihat ujungnya. Dengan tatapan tegas, dia memanjat selangkah demi selangkah. Melihat adegan ini, Janismu berbisik, "Aku meremehkan dia." Master Dingin melirik Mileye dan tidak berkata apa-apa. Kebenaran agung tiba-tiba berkata, "Bagaimana mungkin orang yang pernah dipilih oleh Tuan menjadi orang biasa? Sayangnya hal-hal kemudian melampaui kendali Tuan." Saat ia berbicara, ia menggelengkan kepalanya sedikit, merasa tidak berdaya. Janismu tersenyum dan berkata, "Pena kebenaran agung, apakah kamu mata-mata yang diatur oleh Tuan di sisinya?" Kebenaran agung menggelengkan kepalanya. "Guru tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku ingin mengikutinya." Janismu melirik pena kebenaran agung dan tidak berkata apa-apa lagi. Master Dingin juga melirik pena kebenaran agung. Apakah pena kebenaran agung ini siap memberontak? Saat ini, Mileye di kejauhan semakin cepat. Melihat pemandangan ini, Master Dingin dan Angelin Seng sama-sama tercengang. Di tangga batu di kejauhan, kekuatan garis darah persisten Mileye semakin bertambah. Master Dingin bertanya, "Apakah ini termasuk curang?" Janismu menggelengkan kepalanya, garis darahnya telah ditingkatkan. Garis darahnya telah menggerakkan jiwa spiritual dan kesungguhan tekad. Kesungguhan tekad. Jiwa spiritual. Kecepatan Mileye menjadi semakin cepat. Pada akhirnya dia berdiri, dan di sekelilingnya, kekuatan garis darah langsung melawan semua kekuatan dingin di sekitarnya. Saat itu, Janismu tiba-tiba membisikkan darahnya, garis keturunannya sebenarnya menyatu dengan jiwa spiritual. Sungguh luar biasa. Master Dingin juga mengangguk setuju. Pada saat itu pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, "Ayahnya pernah pergi ke tanah reruntuhan asali untuk merampok orang." Kedua wanita itu melihat ke pena kebenaran agung, dan pena kebenaran agung berkata, "Ada lebih dari satu." Janismu langsung mengacungkan jempol, "Sial." Kebenaran agung memandang Mileye dari kejauhan dan berkata dengan lembut, "Dia yang hebat. Seluruh keluarga hebat." Dua wanita terdiam. Di kejauhan, Mileye tiba-tiba berhenti karena dia menemukan semua tangga batu di depannya telah menghilang. Hilang. Kali ini, Janismu muncul di depan Mileye, "Itu dia." Mileye memandang Janismu, yang tersenyum dan berkata, "Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan antara jiwa spiritual dan kesungguhan tekad?" Mileye merasakan dirinya sendiri, dan sesaat kemudian, dia berbisik, "Kemauan kesungguhan tekad, jiwa spiritual." Janismu mengangguk, "Kesungguhan tekad dan jiwa spiritualmu telah mencapai terobosan.
Sekarang, kita dapat mengolah tubuh fisik. Mileye mengangguk sedikit, oke. Janismu berkata, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Tubuhnya langsung menghilang. Saat itu juga, wajah Mileye menjadi muram. Astaga. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan aura Janismu sama sekali. Brengsek. Apakah wanita ini sengaja mencoba pamer? Kali ini, Janismu muncul lagi di depan Mileye. Dia memandang Mileye dan berkata, mengapa kamu tidak mengikuti? Mileye berkata dengan suara yang dalam, bawa aku pergi. Janismu bingung, kenapa? Mileye berkata, aku sangat lemah. Janismu melihat ke arah Mileye, ekspresinya berubah sedikit aneh. Tidak bisakah kamu merasakan napasku? Mileye terdiam. Janismu tertawa, lalu melambaikan lengan bajunya dan langsung menghilang bersama Mileye. Di kejauhan, pena kebenaran agung berkata, bagaimana kalau kita pergi dan melihatnya? Master dingin melirik pena kebenaran agung dan bertanya, apakah kamu juga tidak bisa merasakan napasnya? Pena kebenaran agung terdiam. Master dingin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengambil pena kebenaran agung dan langsung menghilang. Janismu membawa Mileye ke suatu tempat jauh di bawah tanah. Master dingin juga mengikuti. Saat melihat tempat ini, Master dingin tertegun, Janismu, kamu. Janismu tersenyum dan berkata, apa? Master dingin melirik Mileye dan tidak berkata apa-apa. Janismu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Pemilik tempat ini sudah lama tidak ke sini. Mendengar ini, Mileye segera berkata, apakah kamu punya harta karun? Janismu melirik Mileye dan tersenyum jahat, ya. Banyak harta karun. Mileye tidak bisa berkata-kata. Saat ini, pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, kamu harus tahu bahwa melatih tubuh fisik itu sangat menyakitkan, bukan? Mileye mengangguk, tentu saja. Pena kebenaran agung melanjutkan, cara kultivasi tubuh fisik Janismu berbeda dari yang lain, kamu harus bertahan nanti. Mileye tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Selama bertahun-tahun mengolah tubuh fisik, rasa sakit apa yang belum aku alami? Pena kebenaran agung hendak berbicara namun berhenti. Di sampingnya, Janismu tersenyum lebih buruk lagi. Melihat senyuman Janismu, Mileye tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Pada saat ini, Master dingin tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, setahuku, kamu sepertinya telah membunuh banyak orang di sekte Taoisme. Dewa dunia hukum mati di tanganmu, kan? Mileye mengangguk, ya. Master dingin melirik Mileye, kenapa? Mileye tersenyum dan berkata, aku pikir kamu seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini kepadaku, kamu seharusnya menanyakannya pada pena kebenaran agung. Pena kebenaran agung dengan cepat berkata, tanyakan padaku apa yang harus kulakukan. Aku selalu berada di sisimu. Mileye tidak bisa berkata-kata, kenapa kamu begitu gugup? Katakan saja yang sebenarnya. Kebenaran agung menulis, tidak perlu. Lagi pula mereka sudah mati. Mileye terdiam. Master dingin berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, setelah bergaul denganmu, aku menemukan bahwa kamu bukanlah tipe orang yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, aku juga sangat bingung mengapa kamu bersekongkol dengan sekte Taoisme. Konflik seperti apa yang terjadi? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, tidak dapat dikatakan bahwa aku memiliki konflik dengan seluruh sekte Taoisme. Aku memiliki hubungan yang baik dengan beberapa orang di sekte Taoisme, tetapi aku memiliki hubungan yang kurang baik dengan beberapa orang. Selain itu,
aku tidak memusuhi seluruh sekte Taoisme. Master Dingin ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Janis Mu di sampingnya tiba-tiba berkata, itu normal. Banyak orang di sekte Taoisme yang merasa benar sendiri dan berpikir bahwa mereka adalah Tiandao dan aturan hukum. Mereka begitu sombong dan angkuh sehingga aku merasa sedikit tidak senang dengan mereka. Master Dingin melirik Janis Mu dan tidak bisa berkata-kata. Saat ini, Janis Mu tiba-tiba berhenti. Tak jauh di depannya ada gerbang batu Taoisme. Janis Mu tersenyum dan berkata, hati-hati. Usai berkata begitu, ia melambaikan lengan bajunya, dan gerbang batu langsung terbuka. Saat gerbang batu dibuka, suhu di lapangan langsung meningkat, dan wajah Mileye menjadi pucat. Perubahan drastis terjadi dalam sekejap, karena ia menemukan bahwa jiwanya telah menjadi ilusi pada saat ini. Janis Mu berkata, cepat lindungi jiwamu sendiri. Mendengar hal tersebut, Mileye segera mengaktifkan kekuatan garis keturunan dan jiwa pedang dunia. Namun, ia menemukan bahwa kekuatan garis keturunan dan jiwa pedang dunianya langsung berubah menjadi ilusi begitu muncul. Mileye terkejut. Kali ini Janis Mu melihat ke arah Master Dingin. Master Dingin ragu-ragu sejenak, lalu berjalan menuju Mileye. Saat dia berjalan menuju Mileye, lalu berada di sampingnya, Mileye tiba-tiba merasakan suhunya turun drastis. Mileye memandang Janis Mu, ini. Janis Mu tersenyum dan berkata, apakah kamu takut sekarang? Mileye tampak sangat serius, Nona Janis Mu, di mana ini? Janis Mu tersenyum dan berkata, ini adalah tempat yang sangat istimewa. Pemiliknya dulu tinggal di sini, tapi sekarang sepi. Saat dia mengatakan itu, dia menatap ke arah Master Dingin, dan kemudian berkata, jika bukan karena dia, aku tidak akan berani membawamu ke sini. Karena kamu tidak dapat menahan kekuatan di sini. Namun, dengan dia di sini, kamu benar-benar dapat menahan kekuatan roh lava. Mileye sedikit bingung, kekuatan lava. Janis Mu tersenyum dan berkata, kamu akan segera tahu. Sambil berkata begitu, dia berjalan menuju gerbang batu. Mileye dan Master Dingin mengikuti. Begitu mereka melewati gerbang batu, Mileye merasakan kekuatan panas yang mengerikan lagi. Dia buru-buru bergerak menuju Janis Mu yang ada di pojok. Master Dingin melirik Mileye dan tidak berkata apa-apa. Segera, Mileye melihat bola api melayang di atas platform batu di kejauhan. Ada jimat kecil di atas kepalanya. Pada saat ini, nyala api tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, Janis Mu. Janis Mu, Master Dingin, persetan, pena kebenaran agung, bagaimana kamu bisa keluar? Apakah kamu dilepaskan? Tidak, kamu pasti lari keluar sendiri. Kamu pasti begitu. Pena kebenaran agung terdiam. Janis Mu tersenyum dan berkata, Lucy Rong, sudah lama tidak bertemu. Lucy Rong menghela nafas dengan suara rendah, lama tidak bertemu. Kamu juga tidak datang menemuiku. Aku tahu, dunia ini sangat nyata, hei. Janis Mu tersenyum dan berkata, jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, apa gunanya datang menemuimu? Mendengar ini, Lucy Rong tertegun, lalu berkata dengan penuh semangat, bisakah kamu menyelamatkanku? Janis Mu melirik Mileye dan mengangguk. Mileye diam. Apakah kamu bertanya pada diri sendiri untuk menyelamatkan orang? Pada saat ini, pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, bukannya Tuan tidak mengatur orang-orang yang melakukan kesalahan di sekte Taoisme, hanya saja dia benar-benar tidak bisa mengaturnya. Lagi pula, tidak mungkin untuk sepenuhnya mencegah hal semacam ini. Orang di depannya ini melakukan kesalahan saat itu. Lalu dia dipenjara di sini oleh Tuan. Mileye tersenyum dan berkata, kamu memintaku datang menemui Janis Mu.
Tujuanmu sebenarnya adalah menyelamatkannya. Pena Kebenaran Agung berkata, ya. Namun, itu juga dapat membantumu. Jika kamu menggunakannya untuk membentuk tubuh fisik, aku dapat memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab, itu akan sangat mengagumkan. Mileye terdiam. Pena Kebenaran Agung melanjutkan, ia telah dikurung selama puluhan juta tahun. Ia telah membayar harga atas kesalahan yang telah dilakukannya. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kamu juga dipenjara di Bima Sakti karena kesalahanmu saat itu? Pena Kebenaran Agung berkata, ya. Mileye sedikit penasaran, kesalahan apa yang kamu lakukan? Setelah hening beberapa saat, Kebenaran Agung berkata, korupsi. Ekspresi Mileye membeku. Bersambung.